ketika saya dibawa ke rumah sakit Polri itu, kan udah beda, saya udah bisa teriak. Udah kuat ya? Udah kuat. Nah, karena udah makan, udah minum. Mas, lucu ini beritanya. Lu kenapa gitu? Katanya Roy Suryo dan Tiva Usia malam ini dipindahkan ke Polda Metro. Masa masnya masih di sini? Lo kita itu punya hak untuk ingkar, punya hak untuk nolak. Termasuk punya hak untuk tidak menggunakan rompi orange. Nah, tapi memang lemes betul. Lemes karena bayangin, karena mulai dari malam, mulai dari pulang dari Bandung jam 2 itu, ya saya hanya sempat minum teh pahit waktu itu pulang. Habis itu ya sudah tertidur sampai sholat subuh, sampai di bawah itu gua sama sekali nggak minum lagi. Nggak makan juga apalagi. Jadi kelihatan lemes banget. Iya, meskipun saya masih berusaha senyum. Gitu. Tapi kelihatan lah kalau orang biasa lihat saya, ya kayak sekarang gitu. Meskipun saya gulanya tinggi gitu, tapi saya masih tetap senyum, tetap semangat. Beda banget memang dari yang iyalah, jelas. Jadi orang aku, wah ini kayaknya tekanannya dalam banget nih. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya, sore harinya kan ketika saya dibawa ke rumah sakit Polri itu, kan udah beda, saya udah bisa teriak. Udah kuat ya? Udah kuat. Nah, karena udah makan, udah minum. Dan memang gini, ketika kemudian masuk ke ruangan itu kan diminta untuk menandatangani surat penahanan, gitu. Nggak, saya juga nggak tanda tangan. Jadi makanya jejak Roy Suryo sebagai tahanan itu sebenarnya nggak ada. Jangan salah kemudian kalau para termul itu bilang dia tahanan gitu, nggak ada. Dan yang menarik, sore itu lagi mas. Jadi ketika kemudian tanpa ada hujan, tanpa ada firasat apapun, tiba-tiba saya dipanggil lagi ke depan, gitu loh. Pak, ini mau diperiksa di rumah sakit Polri. Ngapain aku bilang ke rumah sakit Polri? Emang dokes ini nggak ada, kan ini lengkap lah. Enggak Pak, kita perlu pemeriksaan rekaman gini-gini. Aneh, masa semua tahanan di sini perlakukan begitu, saya bilang gitu ya. Ya mereka nggak jawab. Kalau iya ya bagus banget. Itu. Dan itu kami nolak, mas. Benar-benar terjadi ramai gitu, tarik ulur. Karena wah ngapain juga dibawa keluar lagi gitu loh. Udah dilihat. Tapi ya ini kata Allahnya. Ya alhamdulillahnya ketika kami dibawa keluar gitu dan sampai rumah sakit Polri. Dan itu dokter polisi loh ya, yang kemudian memeriksa, kemudian memeriksa tensi, kemudian memeriksa gula darah. Akhirnya memutuskan Pak Roy dan Ibu Tiva harus dirawat inap. Dokternya? Dokter polisi. Lah kan, loh saya juga kaget. Loh dok, gimana? Ya udah nanti Pak Roy kita inapkan di sini. Mungkin sampai 2-3 hari, pas kalau gitu. Pas dengan pelimpahannya kan. Udah, ya akhirnya ya terserah dokter. Iya kan istirahat. Kemudian ya bisa dikit-dikit lihat Ronaldo lah gitu ya. Oke. Nah, tapi itu pun masih ada drama lagi, Mas. Oh iya. Minggu malam. Yang harusnya dalam bayangan, besok Senin berarti dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati langsung ke kejaksaan. Kejaksaan kan? Oh, tanda tangan suratnya sudah tadinya ya. Masih ada lagi skenario. Jadi dan itu alhamdulillahnya juga. Salah satu kuasa hukum saya waktu itu jam 8:30 malam Minggu masih di situ, dia sambil ngerapin apa yang harus dilakukan besok di kejaksaan. Tiba-tiba dia baca berita dan dia komentar ke saya, Mas lucu ini beritanya. Lu kenapa gitu? Katanya Roy Suryo dan Tiva Usia malam ini dipindahkan ke Polda Metro gitu. Masa masnya masih di sini kok. Saya langsung bilang gini, Mas sebentar. Saya langsung kaget. Bentar, baca beritanya. Saya baca jam 8:16 dan yang ngumumin Kabid Humas Polda Metro. Saya bilang, ini serius Mas gitu, nggak bisa dibilang ringan. Panggil lagi semuanya. Teman-teman yang tadi udah datang besuk. Karena kan sudah di luar jam besuk kan. Alhamdulillahnya mereka itu masih rapat di bawah. Jadi di rumah makan masih di situ. Ada yang memang sudah pulang. Wah mereka langsung. Dan benar, begitu mereka mau naik katanya ada satu mobil dari Polda itu yang diparkir mendekati pintu itu. Terus pagar betis sudah ada. Gitu. Ini koyo apa gitu. Dan kemudian jam 9:30. Tiba-tiba dokter masuk, ada dokter jaga, dokter masih agak muda gitu dokternya. Sudah Pak Roy, saya dokter kenalan dirinya, saya dokter ini, dokter jaga di sini, berdasarkan hasil pertimbangan Bapak dan dokter Tiva sudah kami perbolehkan untuk pulang. Loh, Anda siapa gitu? Saya dokter jaga, enggak bisa. Kebetulan aku tuh MKes Mas. Ya, dan saya juga punya rumah sakit di Jogja gitu, meskipun saudara saya yang punya. Emang boleh pasien rawat inap dikeluarkan di atas jam 6 malam. Iya nggak boleh. Harusnya pagi atau siang maksimal supaya kalau ada rujukan dirujuk ke rumah sakit lainnya
Rumah sakit lainnya itu masih bisa menerima siangnya atau maksimal sorenya. Ya. Nggak bisa kemudian dikeluarkan apalagi itu sudah hampir jam 10 malam. Saya nggak pernah panggil Karumkit, aku bilang gitu. Kepala rumah sakit atau wakilnya. Nah, benar. Ketika kemudian ada yang lebih prinsipal itu, akhirnya memutuskan memang nggak boleh dibawa malam ini, nggak ada bawa keluar pasien malam-malam kayak maling aja gitu loh, malam-malam gitu kan. Iya. Nah, apalagi dokter Tifa. Yang saya tahu persis di kamar sebelah katanya pakai infus. Ya kan kasihan, masih dalam kondisi pakai infus, masih GERD yang dia mual betul, iya anunya. Saya kebetulan nggak nampak betul sih sakitnya, meskipun tensi saya tinggi dan gula darah saya tinggi, tapi saya tidak nampak lah. Makanya banyak orang yang kemudian termul bilang, Roy Soro bohong-bohongan sakitnya itu. Ya silakan dicek, karena saya juga dicek EKG-nya ya, kardiografinya dicek juga, di ronsen paru-parunya juga gitu. Iya, karena di situ diperiksa. Nah itu Mas. Jadi ya alhamdulillahnya akhirnya, tapi itu rame. Kono udah mau maksa bawah. Iya, persis mau kayak yang di rumah. Itu kalau tidak ada lawyer, pengalaman yang di rumah terulangi. Pasti saya di bawah. Gitu. Jadi itu benar-benar drama ya. Sangat drama. Pagi harinya pun sebenarnya drama lagi. Oh, masih ada drama lagi? Masih ada drama lagi. Jadi pagi jam 6 itu kan sesuai dengan rencananya akan berangkat. Ya gitu. Nah ternyata di situ kita baru tahu. Ini di kejaksaan jam berapa sih? Kok pagi-pagi? Jam 10. Loh kalau jam 10 ngapain juga berangkat jam 6? Harus mampir Polda dulu. Loh ngapain lagi? Ternyata ya biasalah, mereka mungkin mau memfoto, mau apa gitu kan. Nggak usah jam 6. Jam 7 lah atau jam 8 gitu ya. Gitu. Nah lucunya yaitu mereka bilang, nggak bisa. Akhirnya tarik ulur, akhirnya setengah 7 berangkat. Nah ini lagi lucunya lagi. Kalau kita, ya saya nggak tahu ya, tangan-tangan yang di atas yang menyelamatkan gitu ya. Ternyata hari itu pagi itu Mas, ada bis Transjakarta kecelakaan di Cawang. Nabrak separator. Nah sehingga penuh, macet aja total. Jadi keluar dari rumah sakit starter Dr. Polri itu, ya itu keluar, nggak bisa masuk ke tol kan, dia harus lewat Cililitan, Uki, Stek di situ. Macet. Total, nggak bisa ke kiri langsung, terus kemudian wah macet banget itu ada 1 jam lebih lah. Sehingga akibatnya kami sampai ke Polda itu sudah jam setengah 9-an, waktunya mepet. Jadi hanya tanda-tanda surat terpaksa bawa lagi. Langsung ke kejaksaan. Iya, coba waktunya panjang. Bisa-bisa dikerjain lagi. Tapi drama yang sama juga dialami Dokter Tifa. Sama persis. Kan kita dalam mobil itu kan kita juga satu mobil. Satu mobil saya juga. dengan dokter satu mobil. Jadi saya pun sebenarnya kaget ya dan kasihan betul pada Dokter Tifa. Ketika ujiannya hari Jumat, ya betul. Saya diambil tuh ya hanya gara-gara hanya saya yang saya belum sempat mandi, jadi nggak bagus. Dokter Tifa sudah rapi. Karena pada hari Jumat itu, 19 Juni itu, Dokter Tifa itu harus melakukan ujian yang namanya SEMPRO, seminar proposal. Ya, untuk nanti seminar hasil, bukan seminar proposal lagi, sudah hasil. Sudah hasil. Sehingga selangkah lagi menuju utup, ujian tertutup. Yaitu sudah SEMSIL, seminar hasil. Nah, terus ditangkap. Jadi dokter mungkin sudah rapi, keluar dari rumah setengah 7 karena ujiannya jam 8 kan. Dia mau ke kendaraan, ternyata kendaraan itu sudah dipepet depan belakang gitu. Waduh. Iya, pokoknya nggak bisa keluar. Nah, terus apa ini? Wah, terus ada yang mendekati, Bu ini gini. Akhirnya untungnya Dokter Tifa, sebentar aku tak bawa peralatan. Itu mau Zoom kan gitu. Ujiannya pakai Zoom. Ya udah. Terus Dokter Tifa mengerjakan Zoom itu di kantor Mapolda gitu. Oh, di Polda itu berarti. Berarti ujiannya di Polda. Iya. Ini di Polda. Zoom. Waduh. Itu alhamdulillah lah. Saya masih bisa memberikan apresiasi. Karena dikasih Dokter Tifa masih dikasih waktu itu. Dikasih untuk. Ya, cuma juga sempat disita handphonenya gitu ya, karena laptopnya untung nggak disita, tapi handphonenya sempat disita. Ya, saya dengar handphonenya konon sudah diurus, tapi entah sudah kembali atau belum ya kita tunggu. Tapi kalau handphonenya Mas Roy aman ya? Enggak ya, karena saya nggak pegang handphone pada saat waktu itu pagi itu. Iya, di kamar kebetulan ini lagi di istri berarti. Iya, dipegang istri. Baru siangnya dikasih siangnya, ke Polda itu. Iya, baru istri siangnya ke Polda, tapi handphone nggak pernah lagi saya pegang saat itu. Baru sekarang lagi saya pegang setelah dari kejaksaan. Jadi kalau ada, mohon maaf juga kalau ada teman-teman yang waktu itu coba ngontak, waktu nelpon, kok nggak diangkat sih? Ya memang saya nggak boleh bawa apa-apa kan di Polda. Tapi Mas, ketika dari rumah ke Polda sebelum ada pengacara, apa yang terjadi itu? Di rumah ke Polda, ya saya tunggu, saya nggak mau diapa-apain. Nggak mau diapa-apain, nggak mau ngomong, saya bilang, tangan. saya jelek-jelek gini, saya juga baca undang-undang dikit.
Oke. Saya nggak mau diapa-apa. Bahkan kalau di luar, itu harusnya saya dibacakan hak-haknya. Oke. Ya, gitu. seperti Anda di- berak ya, ya. diam, Ya. apapun perkataan Anda itu Ya. akan bisa memberatkan Oke. Anda. Ya, harusnya begitu. Iya. Karena supaya orang nggak, Prosedurnya gitu ya? iya, orang nggak ngomong macam-macam. Iya. Makanya saya mau dibuatkan berita acara penahanan, Mm. Ya. dibuatin. Terus saya bilang saya nggak tanda tangan, karena saya nggak pernah merasa ditahan. Oh kalau gitu, Pak Roy tanda tangan berita acara penolakan untuk penandatangani, buatkan. Gitu. Buatin. Dibuatin juga? Dibuatin, ya. Oke. Terus saya bilang saya nggak tanda tangan. Jadi nggak tanda tangan. Iya benar. Jadi dua-duanya nggak tanda tangan? Dua-duanya nggak tanda tangan. Iya. Loh kita itu punya hak untuk Oke. Ini ingkar, penting ini. punya hak untuk nolak. Ini Iya, penting iya. untuk publik. Termasuk punya hak untuk tidak menggunakan rompi orange. Oh. Itu ada di KUHAP yang baru, Mas. Oh. Jadi makanya teman-teman media sekarang mungkin sedikit agak tidak mendapatkan quote and quote drama, termasuk di KPK. Ketika Oke. KPK itu dulu kalau ada TSK Pasti. itu dijejerkan. Oke. Ya. Ya, Disuruh menghadap sana, difoto. itu sekarang nggak boleh lagi. Oh. Itu ada di KUHAP yang baru, itu melanggar hak asasi manusia. Oke. Dan itu yang kemudian kita lihat, loh di KPK aja begitu ya, di kepolisian nggak usah dipasang-pasang lagi loh. Jadi Iya, makanya saya nggak usah pakai lagi orange. Hmm. Dan ya memang sempat ada yang mau maksa-maksa, tapi saya bilang enggak, ayo bacakan hak saya. Hmm. Jadi makanya di situ saya dibuatkan surat itu nggak tak apa-apain, Mas. Iya. Lawyer juga bilang ketika lawyer Dua-duanya datang, lah, gitu ya. iya nggak usah. Jadi nggak ada dokumen apapun yang saya tangani di Polda. Tapi selama menunggu lawyer, itu ada tanya-tanya nggak? Atau ada tekanan-tekanan nggak? Dia Nggak. kan sendirian ini, Iya, Mas enggak, Roy. petugasnya juga yang bisa mentugas Enggak ya? saya, itu agak sungkan dengan saya. Oh. Jadi dia sengaja melengos pergi kemana gitu. Oh, gitu. Ya udah lebih baik gitu. Saya juga sambil ngantuk-ngantuk juga saya tidur tidur ayam gitu gini-gini juga gitu. Di Ngapain ruangan gitu. itu ya? Di ruangan itu. Ini petugasnya mungkin wah daripada kita Iya. diajak debat ya, Iya, repot iya, kita. Iya. Itu kira-kira ya? sempat ngasih surat. Kan? Iya benar Tapi benar. kan aku nggak tak ACC surat itu. Iya, iya, iya. Termasuk juga berita acara penolakannya juga nggak saya tanda tangani. Jadi mereka juga, saya hanya bilang surat-surat itu nanti harus diterima lawyer saya loh gitu. Oke. Hak itu ada. Iya. Mulai dari surat, bahkan sekarang pun sampai BAP, berita acara pemeriksaan, harusnya saya selaku tersangka dan kuasa hukum itu punya, Mas. Hmm. Jadi apa kita benar-benar bisa menjawab pasal by pasalnya yang tepat, tidak kemudian kita baru baca atau mendengarkan lisan di sidang. Kalau mendengarkan lisan di sidang, pasal yang dituntutkan apa, peristiwanya terjadi kapan, ya repot. Iya. Kita harus baca detail laporan mereka, termasuk lokusnya, tempusnya, atau lokasinya, tempatnya itu semua harus jelas. Iya. Harus ada. Saking apalnya, Saking apalnya.